Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Ada sebuah eksperimen, ya, orang yang eksperimenter atau orang bereksperimen menyusun untuk sebuah alat di mana ceritanya untuk men-trigger dua bohlam, flashbulb to bohlam secara bersamaan. Ya, ini lampu seri ya. Lalu lampu seri tersebut ceritanya memproduksi dua dua kedip ya, dua pendaran. Yang pertama big yang besar terletak pada origin over reference frame, dan yang small flash at X sama dengan 30 km. Jadi artinya ada dua lampu, yang satu besar, yang satu kecil, terpisah di jarak 30 km. Dia pengamat itu ada di kerangka inersial diam, di mana dua kejadian itu bekerja pada waktu yang sama. Lalu ada pengamat lain, dia bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan 0,25, ya, dengan kecepatan 0,25. Ya, dengan kecepatan 0,25 C bergerak terhadap kerangka yang bergerak tersebut. Ini tanyakan berapa waktu interval antara dua kejadian ya. Jadi big flash sama small flash terhadap pengamat yang bergerak tadi. Yang mana yang duluan? Nah, yang sekarang kalau kita membahas masalah seperti ini, kita sedang membahas tentang relativitas karena adanya relativitas di tempat dan waktu, karena jelas ada satu yang bergerak terhadap yang lain, di mana artinya kita harus tinjau koordinat dari dua hal tersebut, dua kejadian tersebut seperti apa ya. Saya gambar di satu dimensi ya. Saya gambar dua lampu tersebut dalam garis satu dimensi. Ya. Ya, satu dimensi. Ya, ini ada sumbu X di mana yang big bulb di sini ada di sini, lalu ceritanya yang small itu ada di sini ya menurut X. Yang ini yang big, yang ini yang small, di mana waktu yang small itu sama dengan waktu yang big. Artinya delta T ini menurut kerangka yang diam ya, saya kasih nama S saja, sama dengan 0. Sedangkan X yang big itu ada di 0. X yang small kecil ya, ini small, ini big. Saya jangan pakai S mungkin ya, kerangkanya saya pakai O saja. Biar tidak rancu dengan S yang small. Itu ada di 30 km. Sedangkan ceritanya ada kerangka lain ya, ada kerangka lain, saya pakai warna biru, dia bergerak ke arah sumbu X. Ya, positive direction of X also views the flash. Jadi ada kerangka O aksen, di sini dia bergerak ke sana dengan kecepatan V terhadap kerangka ini. Ini kerangkanya saya kasih panjang. Lalu dia akan melihat dua pendaran ini dalam waktu yang berbeda. Kalau kita tinjau dengan transformasi Lorentz, ya. Kalau kita tinjau dengan transformasi Lorentz ya, cukup jelas. Transformasi Lorentz, kita tinjau dengan transformasi Lorentz, kita akan punya, menurut yang O aksen, TS aksen itu adalah gamma kali TS minus beta kali XS dibagi dengan C. Sedangkan TB aksen yang big ya, itu adalah gamma kali T yang big dikurangi dengan beta kali X yang big dibagi dengan C. Sehingga beda waktu antara mereka berdua, kalau saya boleh ambil di sini negatif, saya urangi aja ya. Jadi delta T aksen itu adalah gamma kali delta T dikurangi dengan beta per C dikali XS dikurangi XB. Ya, cukup kelihatan XS kurangi XB ya di sini. Lalu kalau kita lihat di atas ya, delta T sama dengan 0, Jadi kalau kita substitusi angkanya, ini akan sama gamma, ini 0 dikurangi beta minus C. Lalu XS itu ada di 30 km, sehingga di sini ada 30. Saya nggak tulis satuannya ya. Dikurangi dengan 0, sehingga delta T aksen minus gamma kali beta per C kali 30. Ya, 30.
Anda bisa hitung kalau ceritanya adalah berapa beda waktu antara kedua tergantung mereka. Di sini ada minus ya. Padahal ini gamma dan beta itu nilainya positif, delta itu nggak boleh minus. Artinya apa? Kalau T di sini kan tadi TS aksen dikurangi TB aksen ya. Itu kurang dari 0. Artinya apa? TB aksen lebih besar dibanding TS aksen. Jadi tidak usah terlalu pusing. Maka delta T itu kita ambil delta T yang sebenarnya. Saya pakai titik di sini itu adalah harga mutlak dari delta T aksen yang kalian dapatkan. Jika gamma kalian hitung dengan 0,25 C, beta itu V per C berarti 0,25 C dibagi dengan C lagi dan Anda masukkan nilainya. Saya sekali lagi ya, tidak sama seperti video sebelumnya, saya tidak akan terlalu detail menjelaskan tentang angkanya agar kalian bisa hitung sendiri. Delta T bersama di atas kalian akan dapat angkanya sekitar 2,57 kali 10 pangkat min 5 sekon. Kalian cek sendiri angkanya, Anda punya udah disediakan semua dalam soal, semoga cukup jelas. Nah, lalu yang B, pertanyaannya kelanjutan dari pengerjaan ini adalah yang mana yang terjadi duluan menurut ya. Sekarang T aksen B lebih besar dibanding T aksen S ya. T aksen B lebih besar dari T aksen S, artinya waktu yang dibutuhkan besar untuk sampai ke pengamat yang berjalan tadi itu lebih banyak dibanding yang S. Ya, jadi karena TB aksen itu lebih besar dibanding TS aksen, maka kesimpulannya yang kecil dulu. Kecil duluan. Ya. Ingat kalau waktu itu besar itu berarti artinya lebih lama. Ya. Sama kalau waktu panjang, besar itu lebih panjang. Kalau waktu besar adalah lebih lama. Artinya lebih kecil itu lebih duluan. Ya, semoga cukup jelas. Kita lanjutkan ke video selanjutnya.